ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, kita semua kita berdoa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabih أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, dari anak kami, anak soleh dan solehah, serta santri Ramadan Istiqlal Jadid yang kami sampaikan, hendak kepada anak soleh dan solehah minta waktunya sebentar giliran Ustaz yang berbicara. Anak-anak soleh dan solehah dia mengenal yang dia 8 menit dia kemudian nanti kita salah dia. Sekarang amal terbaik kegiatan apabila didengarkan Al-Quran mengatakan kita orang membicarakan Al-Quran, maka kita diam, kita menyimak, maka kita mendapatkan. Alhamdulillah dia semua ya. Bapak Ibu yang kemudian tidak terasa sudah masuk akhir bulan Ramadan. Jangan sampai kita lengah Bapak Ibu, jangan sampai kurang semangat kita, karena setiap hari Ramadan itu memiliki istimewa dan kita tidak tahu Bapak Ibu yang bersangka baik Ramadan itu tetap hidup kita, maka hati-hati kita. Kalau kata Allah cuma 10 hari kita di Ramadan itu, 3 hari lagi Bapak Ibu untuk memaksimalkan pahala kita untuk berjumpa dengan Allah. Karena memang sengaja Allah hadirkan Ramadan ini, karena ini Allah ingin menyelamatkan kita Bapak Ibu. Kenapa Ramadan ini hadir? Karena Allah yang menjadikan kita tahu persis bahwa kita ini lengah, tahu persis kita tidak mudah untuk melihat godaan-godaan dunia sehingga kita tersilap, sehingga kita berdosa. Maka Ramadan ini bulan ampunan dan dilipat gandakan pahalanya. Maka jangan pernah kita turunkan semangat kita, harus semangat, harus istiqomah. Bagi kita yang sebetulnya Ramadan ini khatam Quran berarti hari sudah 7 juz. Kalau niat khatam Quran masih 3 juz, betul jauh niatnya dari realisasinya. Maka pastikan kejar, kalau ada 3 juz lagi kejar, jangan di hari 4 juz lagi Bapak Ibu. Pasti bisa Bapak Ibu. Karena kita merasa besok cek besok itu belum tentu milik kita. Kami pun sangat memuliakan setiap selesai dalam bulan itu masih memandangkan kami selalu menyampaikan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita sudah masuk surat Al-Baqarah ayat 142. Ya, kata Allah di sini Bapak Ibu, saya qulu subhanahu minan nas ma walahum an qiblatihim allati kanu 'alaihim qul lillahi al-masriqi wal maghrib yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Orang-orang yang kurang akalnya. Bayangkan tadi Allah mengatakan orang-orang yang kurang akalnya. Di antara manusia akan berkata, apa yang memberikan mereka kaum muslimin dari kiblat yang dahulu mereka ada. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, milik Allah nanti berbalik. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ini adalah 142 Ia sebelumnya di ayat 139 sampai ayat 141, di mana itu menegaskan agama para nabi adalah Islam, tunduk kepada Allah, dan setiap umat bertanggung jawab atas amalnya. Intinya jangan sibuk dengan identitas, dengan warisan,
lagi buktikan iman dengan ketaatan. Itu di ayat 139 dan 141. Dan di 142 Bapak Ibu masuk sebagai ujian sosial, akan ada yang menghibur dan memprovokasi ketika datang perintah Allah, contoh perubahan kiblat. Maka Allah mengajari jawaban yang menyenangkan. Timur dan barat bumi Allah fokus pada kiblatnya. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Kita mulai dengan kata saya perlu akan berkata, maka pasti dan pasti komentar orang akan selalu hadir di setiap perbuatan kita. Ketika umat Islam kita dari berzina ke Makkah, orang berkata, kenapa kita misalnya selama ini tidak sah, kok bisa begitu? Kok tidak konsisten? Kata-kata ini selalu ada. Maka Allah mengatakan perkataan mereka seperti itu perkataan manusia yang kurang alim. Maka Bapak Ibu di ramadhan ini mungkin kita tidak menemukan perkataan-perkataan yang sama. Oleh masa kawan-kawan, pertangkut sama olah pakaian muslim ini mah, beberapa soleh ini mah, patut selalu dulu. Kata-kata seperti itu sudah ada juga disampaikan oleh Bani Israel, oleh orang Muslim kepada Nabi Muhammad ketika berpisah dan kita. Dan kata-kata ini selalu berulang ketika kita berbuat baik. Maka Bapak Ibu kalau ada yang mengatakan seperti itu, jangan kita mundur, tetap kita melangkah maju. Terserah mereka mengatakan apa, karena bukan mereka yang memiliki surga, bukan mereka yang memiliki neraka. Kemudian Bapak Ibu Allah dikatakan di sini as-sufa'u minan nas, orang-orang yang kurang akal di antara mereka. Penting Allah mengatakan orang kurang akal di sini. Maka jangan sampai kita terpengaruh berasa kita karena orang kurang akal. Ketika dia mengomentari, mengejek perbuatan kita, mengejek amal kita, ingat mereka itu kurang akal. Jangan terpengaruh, jangan rusak, jangan mundur ke belakang. Kemudian Allah mengatakan di sini, ma'awalahum, apa yang memalingkan mereka. Maka pelajaran berharga bisa kita ambil. Orang yang sibuk kenapa berubah, padahal berubah itu perintah Allah. Jadi kalau orang mengatakan lawan yang itu iman, alasan saya selawan iman, lawan dia dulu. Kata-kata seperti ini Allah katakan sama dengan kata-kata saya pun subahat, yang mengatakan itu adalah orang-orang yang kurang akalnya. Kalau kita terpengaruh pula, ragu kita berbuat baik karena dikomentari oleh orang berakal, tentu kita sama pula sama dengan mereka. Kenapa kita bisa berubah? Karena kata-kata orang yang kurang akal. Kemudian Allah mengatakan di sini Bapak Ibu, an-kiblat dari kiblat mereka. Maka Bapak Ibu, urusan ibadah punya aturan, bukan sekedar tradisi. Maka jangan kita menggunakan kebiasaan lama hanya karena dulu begini. Kalau jelas ada dalil, kalau itu yang digunakan, maka yang digunakan. Baru kita tahu tapi itu benar. Yang benar itu yang kita kerjakan, bukan apa yang nenek moyang saya kerjakan, bukan apa yang mama saya kerjakan, tapi apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Itulah Bapak Ibu yang hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 142. Tidak perlu apa kata orang Bapak Ibu. Kalau kita yakin itu benar, kita istiqomah dalam kebenaran. Dan memang